pada akun Suhu, apakah interaksi itu masih perlu dilakukan? Aku lihat akun Suhu itu jarang banget melakukan interaksi timbal balik ataupun berinteraksi di konten-kontennya orang lain. Sebenarnya interaksi pada akun Suhu atau akun yang sudah besar itu penting atau tidak sih? Interaksi pada akun besar atau kita sebut dengan Suhu yang pengikutnya itu biasanya sudah juta-jutaan atau ratusan ribu, itu biasanya mereka tidak lagi untuk merintis atau membuat fondasi kuat pada interaksinya, karena sudah pasti akun mereka tanpa melakukan interaksi timbal balik ataupun berkunjung ke profil orang lain, berkomentar, akun mereka tetap akan bertumbuh teman-teman, karena interaksi mereka akan sebanding sama jumlah pengikut mereka. Seharusnya seperti itu, yang sehat itu seperti itu teman-teman. Makanya cara berkonten atau strategi berkontennya pada akun pemula sama konten kreator yang akunnya sudah besar atau kita kenal dengan Suhu itu berbeda caranya. Kalau untuk akun pemula, segala aspeknya itu harus dirintis dulu, termasuk pada interaksinya. Makanya kita tugasnya adalah mengupload konten dengan konsisten, interaksi dengan konsisten, dengan harapan akun kita ini bertumbuhnya ke atas, grafiknya ke atas, panahnya warna hijau ke atas. Nanti seiring berjalannya waktu, pertumbuhan akun kita juga akan meningkat, termasuk jumlah pengikut. Nah, ketika akun kita sudah berada di atas atau kita kenal dengan Suhu, ya kita tidak lagi harus membalas satu persatu, tidak lagi harus berkomentar di konten-kontennya orang, karena kita sudah naik level dan cara kita berkonten sudah beda. Strateginya apa? Mempertahankan kredibilitas, visibilitas dari akun kita. Dengan cara apa? Tetap membuat konten yang menarik sehingga membangun trust atau tetap mempertahankan dari personal branding seorang konten kreator yang sudah besar tersebut, supaya nggak kabur nih audiensnya. Nah, itu strategi yang tepat dilakukan untuk akun-akun yang sudah besar. Nah, ini aku juga pernah ada pertanyaan nih. Pernah aku lihat akun besar, viewersnya tinggi, tapi interaksi kecil karena dia tidak pernah melakukan yang namanya interaksi dari awal. Nah, teman-teman nggak usah jauh-jauh deh, lihat aja kontennya para artis, akunnya para artis ya. Artis-artis besar ini hampir semua rata-rata beralih juga nih jadi konten kreator di Facebook. Kalau teman-teman amati, mereka viewersnya udah tinggi teman-teman. Ya jelas tinggi karena mereka artis ya. Kita ini bukan siapa-siapa, jadi berbagai aspeknya harus dirintis termasuk interaksinya. Kalau kita bukan siapa-siapa, terus kita tidak melakukan interaksi, konten kita belum terlalu menarik. Nah, bagaimana kita mau mempertahankan pertumbuhan insight bagian interaksi? Tidak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasa bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas, terus setelah itu teman-teman tidak mau melakukan interaksi dari awal, ya nggak apa-apa. Tapi nanti resikonya karena kalian akun pemula nih, nah agak sedikit seret di bagian insight interaksi. Hal itu akan berdampak ke pertumbuhan akun pasti, karena interaksinya turun ke bawah. Itu sudah pasti teman-teman. Entah nanti yang pengikutnya seret ataupun dolarnya seret, karena beberapa aspek seperti interaksi, jangkauan, penayangan, pengikut itu harus naik ke atas semua supaya pertumbuhan akun kita semua serentak ke atas, dolar yang kita hasilkan juga semakin banyak. Kalau teman-teman sekiranya tidak mau melakukan interaksi dari awal, ya jangan sama sekali melakukan interaksi, biar interaksi masuk secara organik. Ya, tapi resikonya itu tadi, seperti akun-akun artis yang kita lihat tadi ya. Kalau kalian bisa lihat akun-akun artis gitu ya, viewersnya tinggi karena mereka artis, otomatis penayangannya juga tinggi. Tapi kalau kita lihat jumlah komentarnya, hampir mereka itu kecil semua teman-teman. Hampir konten-kontennya kecil. Kalau teman-teman lihat, bisa teman-teman amati, kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka itu tadi tidak melakukan yang namanya membangun loyalitas interaksi. Terus dolarnya gimana? Karena mereka berkonten di Facebook, ya berarti dolarnya ya cukup sedikit, tapi diakalin biasanya sama akun-akun besar, akun-akun yang kayak artis-artis gitu, mereka sehari nggak cuma upload satu konten, beberapa banyak konten, sehingga apa, tanpa mereka melakukan yang namanya interaksi sana sini, per kontennya itu kan mereka dapatnya cukup kecil ya teman-teman, untuk ukuran artis nih ya, bukan untuk ukuran kita, kecil, karena mereka uploadnya banyak per hari, sehingga yang mereka dapatkan juga bisa sebanding. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan untuk pada akun pemula, beda teman-teman. Kalau akun pemula kalian terlalu banyak mengupload konten dan itu tidak menarik dan kalian bukan artis nih, ya bantet akunnya, pasti akan bantet, karena akun pemula itu harus dirintis berbagai aspeknya, termasuk pertumbuhan per satu konten videonya. Itu harus diperhatikan. Kalau ada satu atau dua video yang pertumbuhannya itu kurang, itu akan membantetkan akun kalian. Ya teman-teman, ini diperhatikan, kita harus menjaga proporsi, berbagai aspek proporsi kita mengupload kontennya selama seminggu, karena itu nanti diakumulasi seminggu supaya pertumbuhan akun kita itu selalu naik ke atas, dan yang paling penting adalah gaji kita tidak turun.
jaga terus insight kita. Semoga ini bermanfaat. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Pro, bye.